TV ya. Nah, untuk materi kita ini tentang apa, Nak? Nih, memproduksi konten kreatif berbasis kecerdasan artifisial. Ya, nampaknya masih tegang semua nampaknya ya. Ibu tanya, siapa kita? Masa. The best. Oye. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Sansa unggul. Oke. Ini baru namanya sudah fresh, sudah semangat ya. Bisa kita mulai untuk pelajaran kita hari ini? Ya, bisa. Jadi kita hari ini akan memproduksi konten kreatif berbasis kecerdasan artifisial. Nah, sebuah pertanyaan komandi. Apakah menggunakan AI untuk membuat tugas sekolah bisa dianggap sebagai kecurangan atau bentuk kreativitas? Ya. Membuat tugas sekolah itu dengan menggunakan AI itu bentuk kecurangan atau sebuah kreativitas? Ayo, yang bisa angkat tangan. Kecurangan atau kreativitas kalau kita menggunakan AI? Ya. Ya, merupakan sebuah kreativitas. Sekarang kalian perhatikan video ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi dari masa lampau hingga masa depan. Teknologi dimulai sejak manusia berubah saat mereka berjalan batu untuk mempermudah hidup. Lalu, di abad ke-18, mesin uap ditemukan. Inilah awal revolusi industri yang mengubah dunia kerja dan transportasi. Di abad ke-20, manusia menciptakan telepon, televisi, dan komputer. Dunia jadi makin terhubung. Sekarang kita hidup di era digital. Internet dan smartphone membuat kita bisa belajar, bermain, dan berkomunikasi tanpa batas. Masa depan akan penuh dengan teknologi cerdas, robot, dan kecerdasan buatan. Kita harus siap menggunakannya dengan bijak. Teknologi terus berkembang. Mari kita gunakan untuk kebaikan, belajar lebih banyak, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, ini kira-kira dibuat ini dengan muncul sendiri atau kita membuat sebuah video? Tampilan yang ibu tampilkan ini. Ya. Itu dibuat sendiri atau kita menggunakan sesuatu? Menggunakan sesuatu. Yang video pertama itu asalnya dari apa? Video yang pertama tadi? Dari sebuah gambar dibuat sebuah animasi bisa berbicara, iya kan? Itu video pertama. Video yang kedua itu dengan menggunakan AI. Gak usah malu-malu, nak sebutkan saja apa yang kalian tahu, ya, gak usah malu-malu. Jadi itu semua artinya membuat sesuatu itu dengan menggunakan AI. Yang pertama dia menggunakan sintesis, ya kan? Yang kedua itu dia menggunakan
video. Pernah gunakan video, nak? Nah, selain video itu biasanya seseorang itu dia membuat video itu dengan menggunakan apa? Oke, bagaimana cara pembuatan video? Apakah ada aplikasi yang dapat digunakan? Ada. Menggunakan apa? Yang kalian tahu? Video. Atau acungkan tangan boleh, Bu? Oke, pinter. Ada lagi? Dengan menggunakan apa yang kalian tahu? Ya? Dengan Canva. Oke, pinter, Firmi. Apa lagi? Dengan apa? Selain tadi dengan Gemini. Dengan apa lagi? Ya? CapCut. Bisa ya? Bisa. Masih ada? Dengan apa lagi? Ya? ChatGPT bisa tidak menampilkan video? Bisa. Lagi? Sudah? Cukup? Nah, itu salah satu untuk membuat video. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembuatan video konten kreator itu dengan menggunakan ChatGPT dan menggunakan video. Pernah dengar kata video? Nah, ya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu tentang apa? Peserta didik dapat menjelaskan peran AI dalam produksi konten kreatif, baik itu dalam bentuk gambar, teks, video, audio. Yang kedua tujuan kita hari ini merancang untuk pembuatan konten kreatif dengan pendekatan saintifik. Oke, yang ketiga memanfaatkan tools AI, misalnya ChatGPT, Canva, Destry, terus video, Runway, Destry, Synthesis, ya, untuk membuat sebuah konten. Terus tujuan yang keempat melakukan evaluasi terhadap konten, orientalitas, kualitas, dan relevansi. Yang kelima mengidentifikasi dan menganalisis isu etika seperti Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 5 ya. Oke. Ini ada sebuah kalimat pendahuluan dari Ibu bahwa kecerdasan artifisial atau AI itu banyak digunakan untuk menghasilkan sebuah konten. Contohnya itu dengan menggunakan ChatGPT itu sebagai teks ya. Di sini kita akan membuat sebuah form, sebuah komando di mana kita akan mengutarakan apa yang ingin kita buat di dalam ChatGPT. Terus di situ ada menggunakan DLLE itu juga atau bisa menggunakan itu. Terus bisa menggunakan video atau Synthesia. Terus bisa juga menggunakan Canva AI. Terserah kalian hari ini mau membuat konten itu dengan menggunakan apa. Ya. Di salah satu contoh yang Ibu sebutkan itu. Terus AI di sini dia memudahkan proses kreatif, namun tetap perlu peran dari sebuah manusia. Artinya AI itu cuma membuatkan apa yang kalian inginkan, tapi di sini kreativitasnya adalah kita sebagai manusia. Ya. Jadi penting memahami sebuah etika dalam penggunaan sebuah AI. Jadi menggunakan AI itu jangan kita sembarangan saja, itu juga ada sebuah etikanya. Oke? Untuk tahap produksi konten berbasis AI, yang pertama di situ kalian harus merancang terlebih dahulu. Konsep konten kreatif berbasis AI itu proses design thinking dalam pembuatan konten. Yang pertama itu ada empati. Di situ kalian harus memahami audiens untuk menerima konten kalian. Terus ada defense ini dia menentukan tujuan dari konten. Tujuan konten kalian itu untuk apa sih?
Ada lagi ide. Ide ini menuangkan sebuah ide dengan bantuan AI. Di sini kita akan menuangkan bantuan itu dengan melalui sebuah chat GPT, ya. Terus ada prototipe, di sini membuat draft awal. Tag, uji coba konten to audience. Jadi yang pertama langkahnya itu adalah merancang. Langkah yang kedua, kalian memproduksi konten yang akan kalian buat. Tools populer, teksnya itu ChatGPT. Ibu tidak akan menjelaskan yang lain karena banyak ya selain ChatGPT. Ibu akan fokus pada hari ini dengan ChatGPT, hanya satu, dengan menggunakan ChatGPT. Ya. Terus gambar di sini bisa menggunakan Canva AI. Kalau kalian ingin mencari gambar seperti ibu tadi, itu video pertama tadi ada gambar seorang manusia pada zaman purba ya. Di situ ibu melalui ChatGPT ibu cari. Buatkan saya gambar tentang perkembangan dari AI. Ibu ChatGPT. Boleh kalau kalian ingin memakaikan Canva ya. Video pakai AI bisa, pakai AI Canva, tapi ibu di sini menekankan kalian dengan menggunakan video. Ya, jadi kita sepakat dengan menggunakan video untuk pembuatan videonya. Audio bisa juga menggunakan Descript atau Mood AI. Praktek membuat satu konten sederhana. Misalnya, poster kampanye sekolah dengan Canva AI. Itu salah satu contoh kontennya, posternya. Terus video pendek edukasi dengan sebuah video AI. Video. Ya, dengan itu. Tahap ketiga kalian mengevaluasi konten kalian. Sini ada sebuah kreativitas, apakah ide baru ataukah kalian itu merupakan ide orang yang kalian ambil ya. Itu kreativitas. Yang keduanya ada kualitas visual atau audio atau teks. Di sini apakah menarik dan mudah dipahami. Dari video yang kalian buat itu apakah bisa diterima oleh orang lain atau mudah dipahami ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, relevansi. Apakah sesuai dengan tujuan? Tujuan kalian membuat konten tadi untuk apa? Apakah hasil dari video kalian sesuai dengan tujuan itu? Ya. Terus keaslian. Apakah bebas dari plagiarisme? Ya. Apakah konten itu murni hasil dari kalian atau kalian ambil dari video orang lain? Ya. Itu untuk mengevaluasi dari video yang kalian buat. Menganalisis isu etika. Ini tahap yang keempat ya. Menganalisis isu etika, kalian harus menganalisis hak cipta dan plagiarisme. Konten AI itu harus diolah ulang, tidak boleh di copy paste. Terus bias dan diskriminasi. Hasil AI bisa bias, itu misalnya representasi gender atau ras tertentu, transparansi dan tanggung jawab. Ya, itu untuk tahap yang keempat dalam pembuatan AI. Nah, di sini ada sebuah aktivitas peserta didik. Yang pertama, kalian diskusikan bagaimana AI membantu kreativitas kalian. Yang kedua, kalian akan praktek untuk membuat sebuah konten kreator tadi, produk video tadi, ya. Di sini ibu minta kalian membagi satu kelompok itu sebanyak 6 ya. Iya. 6. Satu kelompok ada 6 orang, artinya ada 4 kelompok. Oke? Silakan kalian login ke ChatGPT. Ini ibu akan membagikan LKPD-nya. Login ke ChatGPT. Ini kelompok 1, ini LKPD-nya. Oke. LKPD kelompok 2. LKPD kelompok 3. Sama-sama kembali kasih. LKPD kelompok 4. Oke. Sudah? ChatGPT-nya sudah tampil? Baca LKPD dari Ibu. Di situ ada langkah-langkah dalam pembuatan
bullying. Iya kan? Tapi kita bedakan. Di situ ada bullying fisik, ada bullying verbal, ada non verbal, dan ada bullying cyber. Kelompok 1 akan mengupas tentang bullying apa? Mau diambil? Bullying fisik. 1 bullying fisik. Kelompok 2 cyber bullying. Oke, cyber bullying. Kelompok 3 verbal. Berarti artinya yang terakhir non verbal. Oke? Oke. Sudah buka ChatGPT? Ada langkah dari ibu. Di situ buatkan lembar kedua nak, langkah kedua login ke ChatGPT. Langkah kedua itu memproduksi. Perintahkan di ChatGPT itu buatkan prompt untuk pembuatan video anti bullying secara singkat untuk generator video AI agar bisa langsung dipakai. Tapi kalian buatkan temanya ya, buatkan prompt untuk memproduksi video anti bullying cyber. Masukkan bullying apa kalian itu. Ibu ambil yang umum ya, buatkan prompt untuk pembuatan video anti bullying secara singkat untuk generator video AI agar bisa langsung dipakai. Kayak tampilan yang ibu tampilkan. Kalau dia masih ada tahap 1, tahap 2, berarti itu masih belum yang singkat. Ya, harus yang singkat. Tampilannya kayak itu ya. Dua, panjang enggak ini. Nah itu pendek kan? Mau diambil yang mana ini? Ini ada respon pertama, respon kedua. Ibu ambil respon yang pertama. Artinya seperti itu. Video edukasi anti bullying di sekolah. Siswa-siswa senyum saling bantu guru mendampingi dan teks stop bullying. Sudah dapat promnya? Sekarang yang kedua, tapi jangan ditutup ya. Yang itu buka video. Untuk yang keduanya, yang ditutup tapi login ke video. ChatGPT jangan dikeluarkan. Sudah dapat prompt? Prompt. Oke. Kenapa? Singkat tak? Apa kemana dulu? Ibu lihat pertanyaan ini. Tidak apa mau tahu ini, tapi kau copy ke kalau pakai masuk ke video ya. Copy kan kalau positif. Ya. Ya, kaget di copy ya. Tunggu dulu. Jangan dihasilkan dulu, tunggu. Ibu lihat dulu yang lain. Bisa? Itu apa itu?
minta komandonya. Ibu lihat komando. Berikan saya alasan. Jangan lihat komando dari ibu tadi apa. Ini di AKPD ini sesuai dengan yang ibu komandokan ini. Nanti dia ada staf-stafnya itu. Nah ini buatkan ini. Buatkan soal untuk anti bullying nanti. Ganti bullying apa? Bullying apa tambahkan? Sama dengan yang itu biar tidak terlalu panjang. Ketik sesuai kalimat yang ada di LKPD Ibu, biar dia tidak mengeluarkan prompt yang panjang. Yang singkat padat jelas baik. LKPD kan sudah Ibu share di grup kan? Grup coding. Ambil saja di situ, kopikan dari yang itu. Tinggal kalian tambahi bullying apa dari LKPD yang Ibu share di grup. Ya, masukkan dulu nanti di video. Promptnya ada. Sudah dapat. Tahan dulu, tahan. Ibu lihat dulu. Oke, dapat. Itu sudah dapat. Sudah dapat. Yang kelompok 3 sudah dapat. Kelompok 1. Oke. Sudah dapat. Kelompok 4 sudah. Di video prompt yang dapat dari ChatGPT kopikan di sini, tapi di komando itu dulu buatkan saya, ketik dulu buatkan saya, yang ini copy dulu. Yang di ChatGPT tadi, Ibu ambil yang ini ya. Nih. Copy, disalin, tempelkan ke Start with AI. Komandokan, buatkan saya video, tempelkan, pastekan yang ada di ChatGPT. Selesai? Hasilkan general video. Tunggu dulu. Dapat? Tunggu dulu. Itulah video. Ya, kopikan seorang siswa itu. Tapi di video itu komandokan buatkan saya video. Tapi itu kayak gimana? Buatkan saya video. Kalau nggak dapat videonya itu mau di playkan boleh klik aja di sini nah playnya ini. Itu video yang lain hasilkan. Mari kita bersama-sama
diisi, tolong diisi, ya. Itu nanti akan dipresentasikan ke depan. Hasil dari itu harus dipresentasikan ke depan per kelompok. Jangan lupa LKPD-nya itu diisi. Ya, isi di LKS boleh. Bu, tapi nak diisinya di laptop boleh. Tulis di LKPD boleh. Di bawahnya itu ada 5 pertanyaan. Itu sudah dapat ya videonya. Bagaimana bisa cara nge-save-nya tuh? Ini ada down, klik down. Sudah? Ada export video. Klik export video, tunggu sejenak. Cara mendownload di sini. Ini ada gambar panah ke bawah. Gambar ini. Sudah yang kelompok 4. Gambar ini klik. Diklik. Terus MP4. 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 Nah, ini dia minta save, mau di save-nya di mana? Terserah kalian mau ditempatkan di mana. Ini Bu save ya. Nah, save. Jadi ambil folder kalian, save-nya tadi ada di mana? Ibu save-nya di download sini. Jadi Ibu ambil di folder Ibu di sini. Di sini ya. Nah. Nah ini video yang Setiap dari kita memiliki keunikan yang memiliki istimewa. sebelum di save, Bu, kami mau ngedit, mau kasih nama, boleh kasih nama. Gimana meletakkan namanya? Cara membuat nama kalian sebelum di download. Tapi ini back ya. Nah ini ada teks. Posisikan di awal kan ininya, posisikan di awal. Ada teks. Di sini ada ini. Pilih tulisannya, mau tulisan apa? Ada tightly, ada tulisan simple. Ibu pilih yang tightly. Ini. Nah di sini ketikkan nama-namanya. Ibu buat nama ibu. Oke kan saja, pindahkan. Ini teksnya, nah ini namanya. Di dalam gambar ini. Bu, mau ini Bu, gambar warna teksnya itu mau diwarnakan warna lain boleh, pilih aja warna apa. Ya. Nah itu warna hitam Ibu buat. Warna putih. Bisa cara membuat namanya? Bisa. Ada yang ditanyakan? Ya, ada. Kenapa? Bio itu back to video tadi belum keluar kan? Oh, sudah mau lagi dari awal. Ruangnya tadi masih ada. Ya, buat nama kelompoknya. Bu, kami Bu, yang nama yang dialognya itu mau kami ganti Bu.
Boleh di bawahnya itu kalian gambar yang ke atas kan, di bawah itu kan ada tulisan bergambar itu kan. Buat saja di bawahnya itu. Yang mana yang nanya tadi nak? Apa? Mau ganti teks? Tapi teks yang ini dia pakai terus ini Meg. Ini kau pengen ganti dialog ini, dan dialog yang ini, jadinya. Siap suaranya. Sudah kerja. Mana dia? Yanto. Ambil yang gitu.
Pengaturannya penting saja. Romnya masih ada ya? Menit lagi ya. Ya, nama kelompok, judul videonya dulu buat apa? Bullying apa? Internet. Connect, internetnya ada connect. Kopikan, pakai langsung teks, klik di teks. Apa Mei kali Mei? Tangannya Mei. Apa? Ya, namanya kelompok ya. Karena nanti kan mau dipresentasikan. Nama kelompoknya masih di bawah itu. Ya, Mei kenapa Mei? Bikin apa? Namanya klik teks. Tapi posisi yang di awal. Di awal, klik teks. Sudah, ketikkan. Buatlah nama kelompok. Biar nggak masuk itu orang kelompok kalian. Iya, satu video saja. Nanti yang presentasinya satu saja. Ya. Iya, yang isi itu wajib diisi dipaparkan di depan. Boleh, bisa tidak dicolokkan pakai ini, proyektor itu. Bisa kan? Artinya itu harus pakai. Makanya kata ibu copy pastekan saja dari itu ke LKPD yang selesai. Bisa dibuka LKPD dulu. Bisa. Nama kelompok ada siapa? Ada Siti, ada Maimuna, ada Maimuri. Nah, buat di situ nama-namanya. Terus judul videonya itu apa? Buat di situ. Iya, pakai video itu lah. Tapi di uploadkan saja. Sudah dapat ini? Yang LPD-nya sudah diisi? Ya, buatkan.
Tes. Nah, nah, yang sini ingat namanya. Nah, ketikkan di situ namanya. Nama-nama siapa? Ini basic-basicnya. Judul video dibuat. Hah? Judul dulu baru nama kelompok. Awas, hati-hati ya, ada yang di sini kalian tuh LKPD ini isi. Ya, ada yang miliknya. Yang satu minta bantuan CKBD yang satunya. Apa sih pertanyaan dari ibu itu? Bagi-bagi tugas. Ada kalau jawabannya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nah. Oke, lagi. Nama kelompok jangan sampai menutupi teks dari video. Ya. Video yang kalian mainkan nanti. Iya. Sama itu LKPD itu ada pertanyaan. Yang tengah LKPD-nya diisi dong. Ini mau di yang ibu set itu boleh, mau sini nulisnya boleh. Minta bantuan. Oh, LKPD-nya, LKPD jangan lupa. LKPD diisi. Ini ada di sini. Ini tadi. Bisa, kan pakai HP bisa. Jangan lupa di download videonya.
Nah, itu ada.
Apa? Geser apa? Ini ada di meja. Di Sinawan kan? Yang ini ada? Kenapa? Mana nak? Ini Pak. Ini di background dan ya. Beda aku. Aku dah hilang ini misalnya. Yang mana? Yang pas di awal. Yang mana? Jadi dapat jadi dapat tulisan kelompoknya jadi back. Atau yang tulisannya tuh bawa ke atas atau ke bawahnya boleh ada. Bawahnya Iya, di bawah teksnya itu. Teksnya itu dibawa ke atas atau ke bawah dan nama kalian. Jadi nggak jadi benar dari awal. Sudah ini selesai. LKPD-nya sudah itu. Oke. Yang main loh kalau tenang sedikit ini yuk. Itu dia tuh agak tinggi. Siapa lagi dia nangis dia susu. Siap-siap ya kelompok 1. Kelompok 1 siap belum? Ini ya? Siap? Oke. Siap. Baik, kelompok 1 akan mempresentasikan hasilnya. Ayo kelompok 1 lihat dulu. Rektornya bawa sini. Oke, sini. Kelompok lain ibu minta tolong disimak, pikirkan dong itu tidak perkenalan boleh kasih dari kelompok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil video yang dibuat dengan tema Budi Kasih. Semangat dong pesertanya. Kayaknya agak-agak lesu ini. Masih semangat ya nih? Kata Rama dia mau sama pulang, dijawab ya. Di kolom-kolom dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan kami melanjutkan ke presentasi kami. Mohon izin Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keisha Ramadhani dan di sini bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nabila Syifa Azhara. Dan saya Lina Nesa Syari. Saya Inara Yuda Putri. Dan saya Siti Amira Sudin. Ya, ini saya akan. Di sini kami akan mempresentasikan video yang telah kami buat. Ini ada di sini. Berarti disimak subtitlenya kalau nggak bisa.
terjadi bullying yang masih banyak terjadi di sekitar kita. Jadi kami ingin memotivasikan orang-orang yang masih melakukan hal tersebut agar tidak melakukan bullying fisik lagi karena bullying fisik berdampak sangat serius bagi mereka. Terus yang kami gunakan adalah ChatGPT. Alasannya karena akurasi dan luas pengetahuan. ChatGPT dilatih dengan data yang sangat luas, mencakup berbagai bidang pengetahuan, sehingga dapat memberikan jawaban yang relevan, logis, dan cepat. Dan yang paling penting adalah keamanan dan privasi. Dibangun oleh OpenAI dengan standar keamanan yang tinggi, sehingga interaksi tetap terjaga dan tidak sembarangan menyebarkan data pribadi. Kualitas hasil konten yang sudah kami gunakan dengan Fit Ayu tadi, menurut kami hasilnya sudah sangat bagus karena itu bisa sesuai dengan hasil prompt yang sudah kami kirim. Selanjutnya, konten bullying fisik menimbulkan isu etika yang sangat serius karena dapat menormalisasikan kekerasan, mengeksploitasi penderitaan korban, dan melanggar privasi baik korban maupun pelaku. Refleksi apa manfaat dan tantangan menggunakan AI untuk kreativitas. Manfaat menggunakan AI untuk kreativitas adalah membantu mempercepat ide, memberi inspirasi baru, dan memudahkan proses berkarya. Namun, tantangan ada resiko ketergantungan, serta hasil yang belum tentu sesuai dengan keinginan manusia. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah bullying fisik adalah bentuk kekerasan yang berbahaya karena melukai tubuh sekaligus mental seseorang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Belum kompak, ulang lagi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Next, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah topik yang sangat penting di era digital, yaitu cyberbullying. Topik ini relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena hampir semua orang menggunakan media sosial dan internet. Namun, di balik manfaatnya, ada juga risiko yang bisa merugikan, salah satunya adalah cyberbullying. Pengertian cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan atau penindasan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, chat, email, forum online, atau game. Bentuknya bisa berupa penghinaan, ancaman, penyebaran hoax, hingga pelecehan daring.
atau memperdaya agar korban membocorkan data pribadi. Lalu, exclusion, yaitu mengeluarkan atau mengabaikan seseorang dari grup atau komunitas online. Selanjutnya ada dampak dari psikologi. Yang pertama, dampak terhadap psikologis, yaitu stres, depresi, rendah diri, dan trauma. Dampak sosial, baik dari lingkungan dan takut bergaul. Dampak pada akademis dan produktivitas, menurunnya prestasi belajar atau kinerja. Dan dampak ekstrim dari cyberbullying adalah bisa mendorong korban untuk bunuh diri. Nah, ada juga cara mencegah dan mengatasi cyberbullying. Yang pertama, bijak bermedia sosial. Pikir sebelum posting. Jaga privacy, dibatasi informasi pribadi yang dibagikan. Selanjutnya adalah laporkan dan blokir. Gunakan fitur report atau blog pada platform. Selanjutnya, simpan bukti seperti screenshot, pesan, atau komentar sebagai bukti. Terakhir, cari dukungan. Berbicara dengan guru, orang tua, atau pihak yang berwenang. Refleksi etika dalam dunia digital. Yang pertama, gunakan media sosial untuk hal positif. Yang kedua, hargai perbedaan dan kerahasiaan orang lain. Tiga, ingat bahwa jejak digital susah dihapus. Yang terakhir, terapkan prinsip think before you click. Nah, dalam pembuatan materi ini, kami menggunakan bantuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Pertama, kami menggunakan ChatGPT untuk menyusun naskah, materi, dan penjelasan tentang cyberbullying. ChatGPT membantu kami dalam merancang ide, memberikan penjelasan yang utuh, serta menyiapkan teks presentasi. Kedua, kami menggunakan Fit.io, yaitu platform berbasis AI untuk membuat dan mengedit video. Dengan Fit.io, kami bisa menambahkan animasi, teks, dan audio visual sehingga konten lebih menarik dan mudah dipahami. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salut. Ulang lagi dong, belum kompak. Beri salut. Oke, terima kasih Bu kelompok 2. Silakan dulu kembali. Ini videonya enak ya, landscape ya bentuknya ya. Kalau kita potongnya ini keren. Ikan hiu, ikan cucuk. Kelompok 3 ya. Sini lagi geser. Wilayah lagi geser dong. Siap kelompok 4 dikit lagi. Terus lagi. Yang akan dipresentasikan. Kita lagi sini dong. Makanya yang buat tadinya bentuknya landscape ya. Apa ya? Tapi belum di-play. Mau di-play enggak kan? Kenapa? Aku sudah ini. Yo, mau memando ya? Oke? Ya, buka kelompok 3. Hai sobat Sesra. Perkenalkan kami dari kelompok 3 terkait materi anti cyberbullying. Bersama kami bullying. Assalamualaikum
menampilkan video hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan bagian kami. Bisa disusun singkat seperti ini. Kami memilih tema bullying verbal karena sering terjadi di lingkungan sekolah, berdampak besar pada mental korban, namun sering dianggap sepele, sehingga penting untuk meningkatkan kesadaran dan mencegahnya. AI, apa yang digunakan dan apa alasannya? Satu, kualitas bahasa. Konten yang dihasilkan AI biasanya jelas, runtut, dan mudah dipahami. Dua, kreativitas visual. Jika menggunakan AI, hasilnya cukup menarik dan estetik. Tiga, kesesuaian tema. Konten dapat fokus pada isu bullying verbal sesuai kebutuhan. Empat, keterbatasan. Kadang hasil AI masih butuh penyuntingan manusia supaya lebih sesuai dengan budaya, emosi, dan konteks lokal. 5. Nilai edukatif. Dengan pengarahan yang baik, konten ini bisa memberikan dampak positif. Bagaimana kualitas hasil konten Anda? Pertama, sensitivitas korban. Menampilkan kasus bullying bisa memicu trauma atau perasaan tidak nyaman bagi orang yang pernah mengalami hal serupa. Kedua, penggunaan bahasa. Ada resiko konten justru mencontohkan kata-kata kasar yang bisa ditiru oleh penonton jika tidak diberi konteks yang jelas. 4. Tiga, keaslian konten AI. Karena konten dibuat dengan bantuan AI, perlu ada transparansi agar tidak terjadi salah paham atau baik palsu seolah semuanya murni hanya manusia. Keempat, privasi dan data. Kalau menggunakan gambar atau video yang menyerupai orang yang tertanpa itu bisa melanggar privasi. Isu ketika apa yang mungkin timbul dari konten ini? 1. Penggambaran ulang bullying. Adegan yang terlalu viral dapat menimbulkan atau memicu trauma bagi korban. 2. Salah tafsir pesan. Ada resiko penonton keliru perilaku bullying yang ditampilkan alih-alih mengambil pesan positif. 3. Privasi dan identitas. Pengguna contoh nyata, foto, video orang lain dapat melanggar privasi atau menyudutkan pihak tertentu. 4. Sensitivitas budaya dan bahasa. Kata-kata yang biasa dalam satu budaya bisa menjadi hinaan di budaya lain, sehingga perlu kehati-hatian dalam memilih bahasa. 5. Stigma terhadap korban. Pengajian yang tidak tepat dapat membuat korban terlihat lemah atau rendah diri, padahal tujuannya adalah menyadarkan. Selanjutnya, apa manfaat dan tantangan menggunakan AI untuk kreativitas? Manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi, membantu kreativitas, mudah diakses, dan juga visualnya lebih menarik. Lalu ada pula tantangannya, yaitu kurang orisinal, etika dan keaslian, keterbatasan konteks budaya atau emosi, dan ketergantungan. Terakhir, kesimpulan. Penggunaan AI
mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kakinya dong geser. Nah, yuk diperhatikan dulu untuk kelompok 4. Konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu membahas tentang bullying nonverbal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri. Nama saya Buta Bersyadid Andani. Nama saya Aisyah Putri Larasati. Nama saya Muhammad Atar Alferus. Oke, selanjutnya kami akan membacakan tentang menampilkan video tentang bullying nonverbal. Oke, replay. Boleh lakukan jari kelinci. Oke, selanjutnya akan dibacakan penjelasan mengenai bullying nonverbal. Yang pertama, mengapa kami mengharuskan menolak bullying nonverbal? Karena seringnya tidak disadari kejadian tentang bullying nonverbal seperti perkataan tidak dengan orang lain, sikap mengucilkan atau bahasa tubuh yang merendahkan dapat melukai hati seseorang dan menunjukkan rasa percaya diri seseorang dengan sama parahnya dengan bullying verbal maupun fisik. Terus apa yang kami gunakan dan apa alasannya? Kami menggunakan ChatGPT untuk membantu menyusun ide, teks kampanye, dan narasi tentang bullying nonverbal. Selain itu, kami juga memakai fit.io karena mudah digunakan untuk membuat dan mengedit video serta menambahkan subtitle agar pesan anti-bullying lebih menarik dan mudah dipahami. Bagaimana kualitas hasil konten menurut Anda? Menurut saya, kualitas hasil konten cukup baik karena pesan anti-bullying nonverbal dapat tersampaikan dengan jelas. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tampilannya menarik. Selain itu, penggunaan AI seperti ChatGPT dan video membantu membuat konten lebih rapi, kreatif, serta efektif untuk mengajak orang peduli dan menghentikan bullying. Isu etika apa yang mungkin timbul dari konten ini? Isu etika yang mungkin timbul adalah penggunaan visual atau adegan kekerasan fisik yang terlalu eksplisit. Hal itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, trauma, atau justru ditiru oleh penonton. Karena itu, konten harus dibuat hati-hati dengan menekankan pesan edukasi dan solusi, bukan menampilkan kekerasannya secara berlebihan. Refleksi apa manfaat dan tantangan menggunakan AI untuk kreativitas. Penggunaan AI dalam kreativitas memberikan banyak manfaat seperti membantu menemukan ide yang cepat, menyusun naskah atau
sulit terpikir secara spontan. Namun tantangannya adalah risiko ketergantungan, kurangnya orisinalitas jika hanya mengandalkan AI, dan kemungkinan hasil yang kurang sesuai dengan emosi manusia. Oleh karena itu, kreativitas manusia tetap penting untuk mengolah dan menyesuaikan hasil AI agar lebih bermakna dan menyatu. Jadi kesimpulannya, bullying baik verbal, fisik maupun non-verbal adalah tindakan yang meninggalkan luka mendalam bagi korban. Dengan bantuan AI seperti ChatGPT dan Fit.io, pesan anti-bullying dapat disampaikan lebih kreatif, menarik, dan mudah dipahami. Namun penggunaan AI tetap harus diimbangi dengan sentuhan manusia agar konten tidak kehilangan makna emosionalnya. Pada akhirnya, tujuan utama dari pembuatan konten ini adalah menumbuhkan kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan aman, ramah, dan saling menghargai. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih W, kasih O, kasih K. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak semuanya sudah sudah pandai semua dalam membuat video. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Oke, dari pelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita tarik kesimpulan untuk materi kita hari ini? Simpel ya. Mengetahui dalam mengenai artificial intelligence atau AI yang dapat membuat video ataupun Audio, teks, teks. audio, gambar dan sebagainya. Ya, pintar. Ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Oke. Oke, keren. Masih ada lagi yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Jadi dengan bantuan AI kita dapat berkreativitas. Tapi ingat, kita harus mengutamakan etika dalam penggunaan AI. Apalagi yang kita ambil pada hari ini kasusnya tentang bullying. Untuk refleksi kita pelajaran hari ini, adakah kendala dalam penggunaan AI kita pada hari ini? Tidak ada. Menggunakan ChatGPT bisa? Fit.io bisa? Bisa. Alhamdulillah. Berarti tujuan pembelajaran kita pada hari ini sudah tercapai. Ya. Itu ada sebuah kalimat, ya, karena diangkat dari kalimat bullying pada topik judul kita pada hari ini. Kalau sayang, kenapa bisa fokus ke depan? Perhatikan sebentar itu ya. Jadi di sini terkadang yang membawa kita kepada kesuksesan itu bukanlah sebuah kepintaran, tetapi kepandaian kita dalam menempatkan diri kita. Kita itu kalau dengan atasan, dengan orang yang lebih sukses, dengan orang yang lebih kaya, kita tidak menjilat, ya. Dengan orang yang berada di bawah, kita tidak meminjak, kita tidak injak orang itu. Dengan orang yang pintar, kita bisa berbagi. Dengan orang yang bodoh, jangan kita caci, tapi kita ajari, kita bantu dia untuk menjadi lebih pintar. Ya, ingat ya, itu merupakan kunci dari sebuah kesuksesan. Ya. Nah, untuk materi kita pertemuan minggu depan, kalian silakan mempelajari tentang AI Python. Ya, kita akan memainkan kode-kode yang ada di dalam
supaya berkah, marilah kita ucapkan hamdalah. Ada satu pantun untuk kalian. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya anak-anak, bye-bye.